Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qawi sultanu, alwadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah retorika dakwah, yaitu Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih sehat sampai hari ini. Berkahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah retorika dakwah yaitu Ustaz Ahmad Rafi Syamsuri yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Insyaallah materi yang kali ini saya bawakan yaitu al-mawani'u min ma'rifatillah, yaitu penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Mengapa masih banyak orang yang tidak mengenal Allah, padahal dalil-dalil dari ma'rifatullah sudah sangat jelas, banyak dan kuat? Karena kebanyakan orang-orang itu mereka salah jalan. Yang dimaksud di sini salah jalan adalah mereka-mereka ini tidak mengikuti thariqah atau jalan orang-orang salafun saleh terdahulu. Maka ikutilah jalan-jalan mereka, yaitu thariqah mereka salafun saleh terdahulu, agar kita tidak salah jalan, tidak buta. Mengapa kebanyakan orang mereka tetap menggunakan jalan yang salah? Padahal untuk mengenal selain Allah, mereka menggunakan jalan yang benar. Karena mereka menggunakan akal, pikiran, dan ilmu. Bahkan mereka menguras segala daya upaya untuk mengenal selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, mardatus syahwat. Apa yang dimaksud dengan mardatus syahwat? Mardatus syahwat di sini yaitu berkaitan dengan penyakit hati. Contohnya berupa nafsu, kesenangan, dan perilaku yang tidak terpuji lainnya. Yang kedua, mardatus syubhat. Apa yang dimaksud dengan mardatus syubhat? Yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Contohnya yaitu lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Mardatus syubhat ini sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah pembagian dari mardatus syubhat, mardatus syahwat, dan mardatus syubhat. Mardatus syahwat ada al-fasik, kefasikan, al-kibru, sombong, al-zalmun, kezaliman, dusta, dan banyak maksiat. Mardatus syubhat ada al-jahlu, kebodohan, ragu-ragu, penyimpangan, dan lalai. Yang pertama, kita akan membahas tentang mardatus syahwat, yaitu al-fasik atau kefasikan. Imam Al-Ghazali dalam karyanya kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan pengertian fasik yang sering kita temukan dan kita dengar ketika orang membaca Al-Quran. Menurut beliau, yaitu Imam Al-Ghazali, fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari jalan hidayah, rahmat, dan ampunannya. Ampunannya di sini yaitu maksudnya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasik adalah munafik. Yang dimaksud munafik di sini adalah yaitu orang-orang kafir yang mengetahui adanya Allah, tetapi mereka mengingkarinya. Fasik dalam bahasa Arab yaitu al-khariju anit ta'ah. Artinya tidak mau taat. Selama kefasikan itu masih ada di dalam dirinya, maka akan selalu salah jalan dan tidak akan sampai pada ma'rifatullah. Jadi ini fasik
termasuk orang-orang yang munafik. Apa yang dimaksud dengan orang munafik? Munafik ini orang yang mengetahui adanya Allah, tetapi mereka tidak mempercayainya, mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada Tuhannya, itu disebut munafik. Ciri-ciri orang fasik ada 3. Yang pertama, merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh. Maksudnya diikrarkan di sini adalah mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, memutuskan apa yang diperintahkan supaya dihubungkan. Dan yang ketiga, berbuat kerusakan di bumi. Perumpamaan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahya ay yadriba mathalama ba'udata fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Ya, artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkan sesat oleh Allah. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah. Tetapi tidak ada yang Allah sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini, begitu murkanya Allah dengan orang-orang yang fasik. Sehingga Allah berkata di sini, tidak ada Allah yang sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Di sini bukti tandanya Allah sangat murka kepada orang-orang yang fasik atau munafik. Selanjutnya adalah hewan perusak, macam-macam hewan perusak atau fawasik. Nabi SAW bersabda, khamsun fawasika yuktalna fi halli wal haramil hidatu wal ghurabu wal faratu wal aqrabu wal kalbu al-kur. Yaitu 5 jenis binatang perusak yang boleh dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Yang pertama yaitu burung elang, burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah al-kibrun, sombong. Sombong adalah menganggap diri sendiri lebih hebat dan tinggi sehingga bisa merendahkan orang lain. Sikap sombong disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, amal dan ilmu. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, kecantikan. Yang keempat, kekuatan. Dan yang kelima, kekayaan. Padahal sikap seperti itu tidak dibenarkan dalam pergaulan, apalagi dalam agama Islam. Maksud di sini, Allah juga murka kepada orang-orang yang sombong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Orang yang punya ilmu yang banyak, tetapi dia sombong, tetap Allah murka kepada orang-orang tersebut. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Allah lebih menyukai orang-orang yang merendah diri di hadapan orang lain. Sebenarnya mereka mengetahui jalan mengenal Allah yang benar, tetapi kesombongannya menyebabkan mereka menolak jalan itu. Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa amtun nas. Yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman di dalam suratnya, dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Qala alladzi la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Yang artinya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah.
dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Quran surat An-Nahl ayat 22. Nah, selanjutnya adalah az-zalmun atau kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitab an tatazzalu alaihimul kitaba mas-samaa'a qad salu Musa akbara min dzalika faqulu arinallah jahratu fakhtum sa'iqata bizulmihim thumma takhulu ajla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah fa'aquna an dzalik wa ataina Musa sultanun mubin. Yang artinya, orang-orang ahli kitab meminta kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Allah Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan kami telah berikan kepada Nabi Allah Musa kekuasaan yang nyata. Quran surat An-Nisa ayat 153. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzi qalu innallaha thalitha thalathat wa ma min ilahi illa ilahu wahid wa illam yantaha amma yaquluna lamasanna alladzi kafaru minhum adzabun alim. Yang artinya sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran surat Al-Maidah ayat 73. Perbuatan kezaliman yang paling besar adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah in syirka lazulmu azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat sangat besar. Yang selanjutnya adalah al-kidhbun, yaitu dusta. Di akhirat nanti para pendusta ini mengatakan, orang-orang dusta ini mengatakan bahwa dirinya tidak pernah musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahu rabbana ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadabu ala anfusihim wa dallu anhum ma kanu yaftarun. Yang artinya, kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami yang mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka adakan dahulu akan hilang dari mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 66. Di sini Allah menceritakan umat Nabi Allah Hud alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladzi kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanuzunnuka minal kadhibin. Artinya, pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
Dan yang terakhir adalah kathratul ma'asi, yaitu banyak maksiat. Orang yang banyak maksiat, pertama mereka akan mengoleksi dosa. Setelah mereka mengoleksi dosa, yang kedua hati mereka menjadi hitam. Setelah hati mereka menjadi hitam, yang ketiga hidayah akan susah masuk kepada mereka. Ketika hati sudah hitam, hidayah, nasihat atau apapun itu dari siapapun itu yang mengatakan akan susah masuk karena hati mereka sudah hitam. Dan selanjutnya mereka ketika sudah hidayah sudah susah masuk, mereka akan menikmati dosa. Setelah menikmati dosa, mereka akan menjadi dosa ini akan menjadi kebudayaan atau kebiasaan bagi mereka ahli maksiat. Semoga kita dapat menghindari dari berbuat dosa, apapun itu bentuknya. Selanjutnya adalah mardatus syubhat atau penyakit karena kecurigaan. Penyakit karena kecurigaan yang pertama itu al-jahlu atau kebodohan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladzi min qablihim mathala qaulihim nashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui mereka berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda atau kekuasaannya kepada kita? Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda atau kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sini Allah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ini Allah menegaskan tentang ilmu keyakinan. Wajib kita sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, kita wajib mempelajari yaitu ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan apa? Yang pertama ilmu keyakinan kita kepada Allah, dan kedua ilmu keyakinan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mendalami atau yakin kepada Allah dan Rasulnya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ilmu akan mudah masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak mendapatkan kebodohan, maka kita harus mengenal siapa diri kita terlebih dahulu. Di sini ada pepatah Arab, man arafa nafsahu arafa rabbuh. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dan pepatah Arab lain mengatakan, laula murabbi ma'araftu rabb. Jika bukan karena dirimu, wahai guru, kita atau kami tidak akan mengenal Tuhan kita. Nah, ini di sini saya akan sedikit menyampaikan bahwa kita sebelum kita mengenal Tuhan kita harus ada wasilah atau perantara. Siapa wasilah kita? Yaitu kita guru, wasilah kita berguru. Dengan guru yang mengajarkan ilmu kita tentang kebaikan, kebenaran, dan apapun itu yang bersifat baik. Standar bodoh atau pandai itu ma'rifatullah. Sebab dengan ma'rifatullah kita akan dapat menjawab persoalan mendasar seperti dari mana kita datang, untuk apa kita datang ke dunia, mau kemana setelah itu. Ini wajib kita pahami supaya kita hidup ini tidak bingung dari mana kita datang, dari mana asal kita. Yang kedua, untuk apa kita datang ke dunia. Yang ketiga, mau kemana setelah itu. Seorang profesor dianggap bodoh jikalau tidak mengenal Allah. Sebagai contoh, Abu Jahal. Siapa yang tidak mengenal di sini Abu Jahal? Pamannya Nabi. Beliau orang yang cerdas, tapi beliau diberi gelar bapaknya bodoh. Karena apa? Karena beliau tidak mengenal Allah. Maka beliau dapat gelar itu bapaknya bodoh. Selanjutnya adalah al-irtiyab, ragu-ragu.
Manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama mereka yang menerima akidah secara talqin atau turunan dan meyakininya karena tradisi. Yang kedua, mereka yang menganalisis dan berpikir. Dan yang ketiga, mereka yang selalu menganalisis, berpikir, serta berusaha taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan memperbaiki ibadah-ibadahnya. Yang selanjutnya adalah al-inhiraf atau penyimpangan. Proses-proses penyimpangan di sini ada 4. Yang pertama yaitu al-inhiraf atau merusak perjanjian. Yang kedua al-la'nah, itu mendapat laknat. Yang ketiga adalah fusukul qulub. Fusukul qulub, hatinya keras. Yang keempat adalah an-nasyan, yaitu lupa pada peringatan. Dan selanjutnya adalah al-ghaflah atau lalai. Mereka yang lalai yaitu yang pertama punya hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua punya mata tetapi tidak untuk melihat ayat-ayat Allah. Yang ketiga mempunyai telinga tetapi mereka tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ketika 3 ini sudah mereka lalai, sudah mereka dapatkan, maka mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari itu. Setelah mereka menjadi binatang ternak, mereka akan tersesat sangat jauh dan dekat sekali dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Karena manusia itu lemah, maka Allah mengasih obat-obatnya supaya kita kuat di dalam iman dan Islam. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, itu di mana sudah banyak fitnah di mana-mana. Allah mengasih obatnya. Yang pertama yaitu obat penyakit syahwat adalah mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan dirinya. Syahwat ini adalah hawa nafsu. Jika kita tidak mengontrol atau menjaga hawa nafsu kita, hawa nafsu kita akan dikendalikan oleh syaitan. Maka di sini obatnya adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan diri kita, yaitu kita yang kontrol hawa nafsu kita untuk hawa nafsu kita tuh ke tempat baik seperti menuntut ilmu, mengaji, ikut kajian dan lain-lain. Yang kedua adalah obat penyakit hati, obat penyakit syubhat, yaitu ilmu atau belajar dan terus belajar. Maksudnya di sini adalah kenapa kita harus terus belajar supaya kita tahu apa sih hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang tidak boleh oleh Allah, dan apa saja yang diperbolehkan oleh Allah dan Allah ridho kepada kita. Itu pentingnya belajar. Manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Rabb-Nya, di hadapan Sang Penciptanya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 73, potongan ayat Al-Hajj ayat 73, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Da'ufut talibu wal matlub. Yaitu amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Allah di sini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Yang kuat hanyalah Allah. Yang maha esa adalah Allah, yang maha segalanya adalah Allah, yang maha raja merajai adalah Allah. Jadi kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang lemah, maka dari itu kita jangan pernah sombong pada siapapun. Terima kasih, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga kita dapat mengamalkan materi-materi tersebut yang sudah saya sampaikan tadi di kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.